Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan industri kayu dan biomasa yang saya hormati dan saya cintai, ya, Pak Segenap Manajer, Segenap Asman Supervisor, serta staf yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikah sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan atau acara Leaders Talk tata nilai, ya, kolaboratif atau bagian dari tata nilai akhlak. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Rekan-rekan yang saya hormati, saya cintai, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang ya, tentang kolaboratif. Baik ya, kita untuk outline-nya apa saja yang akan disampaikan, nanti ada pengertian, kemudian pengertian kolaboratif, kemudian manfaat kolaboratif, ya, keterampilan dasar dalam berkolaborasi, tahapan proses kolaborasi, faktor kunci keberhasilan kolaborasi, perilaku kolaborasi yang perlu ditanamkan pada diri, dan quotes of the day, dan terakhir nanti disampaikan hasil survei pengukuran core values akhlak di Perhutani Group. Kolaboratif, ya, kolaboratif ini merupakan tata bahasa yang berasal dari bahasa asing, ya, berasal dari kata ko, ya, dan labor, yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi seringkali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan atau masalah yang bersifat lintas batas, ya, lintas sektor, lintas hubungan, ataupun lintas organisasi, bahkan lintas negara sekalipun, menurut O'Leary pada tahun 2010. Melalui kolaborasi, semua pihak memiliki arah tujuan yang sama, persamaan persepsi, rasa keinginan untuk saling berkompromi, dan tekad untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, kolaborasi antar karyawan ini sangat penting karena mengedepankan prinsip saling menghormati, mutual respect, ya, saling percaya, mutual trust, dan saling memberikan manfaat atau mutual benefit. Jadi yang kata-kata kuncinya saling menghormati, saling percaya, dan saling memberikan manfaat, ya. Nah, bagaimana manfaat kolaboratif untuk kita atau untuk satuan kerja kita, ya, di dalam mencapai tujuan? Yang pertama, kolaborasi ini bisa memecahkan masalah, ya, karena kita sadari bahwa kita ini makhluk sosial yang punya keterbatasan, ya, punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Satu orang tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian juga kalau kita bersama-sama berkolaborasi, kita lebih ataupun berpeluang mampu untuk memecahkan segala masalah yang ada. Kemudian dengan kolaboratif bisa menganalisa dan mengoptimalkan seluruh potensi. Seperti halnya di organisasi kita di IKA, tentu tiap orang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dan pengalaman yang beda-beda, ya. Contoh misalkan, ya, pada saat katakanlah kalau kita sendiri, kita tahu bahwa satu log ini kira-kira harganya katakanlah 5 juta, ya. Kalau diolah jadi RST jadi 6 juta lah. Tapi kalau berkolaborasi, ya, kita kolaborasi di antar satker, di antara jabatan, bahkan dengan kolaborasi dengan orang luar bisa jadi memberikan lagi nilai tambah yang lebih, bisa jadi 7 juta, bahkan bisa jadi kita jual dengan harga 10 juta misalnya, seperti itu. Jadi bisa memberikan nilai tambah terhadap barang yang kita produksi. Kemudian juga dengan kolaborasi bisa meningkatkan efisiensi proses bisnis.
Nah, karena kalau segala sesuatu kita kerjakan sendiri, tentu nanti akan menimbulkan biaya yang lebih besar ya. Tetapi dengan kolaborasi bisa ada penghematan. Jadi cukup kita misalkan dengan komunikasi ya, dengan by WA, by email, jadi biaya-biaya yang mestinya kita keluarkan bisa kita hemat ya. Contoh misalkan kita diminta laporan rutin tiap bulan ya. Kalau kita setiap kali laporan harus berkumpul bersama ya, ada perjalanan, ada jamuan dan lain-lain, tentu akan boros. Tetapi dengan berkolaborasi karena semua sudah saling menghargai ya, kemudian juga saling memberikan manfaat, nah itu akan meningkatkan proses efisiensi proses bisnis. Teamwork makes dream work ya. Jadi organisasi tentu punya mimpi bagaimana organisasi itu ke depan ya. Nah, dengan adanya teamwork, kolaborasi, nah impian itu akan terus bekerja atau berjalan seperti itu. Bagaimana sih keterampilan dasar dalam berkolaborasi ya? Yang pertama, kita harus memiliki keterampilan toleransi ya. Kita tahu bahwa kita di dalam organisasi itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya. Baik dari suku, agama, ras, warna kulit ya, tinggi badan, kecerdasan atau misalkan kemampuan, kompetensi dan lain-lain tentu berbeda-beda gitu ya. Nah, kita harus toleransi, membuka diri ya, siapapun orang yang berbeda dengan kita harus bertoleransi ya. Kemudian kita harus meningkatkan atau menjalin komunikasi secara terbuka. Jadi kita sampaikan tujuan organisasi seperti apa, permasalahan, potensi, kebutuhan seperti apa. Kemudian memfasilitasi diskusi grup ya. Sekarang kan ada grup ya, grup industri, grup BBI gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk proses diskusi terutama pada saat ada tugas-tugas maupun ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan sehingga pada saat kolaborasi ini bisa cepat diselesaikan. Misalkan pada saat angkutan nih macet, kita komunikasikan di grup ya sehingga bisa segera ditangani. Uang kerja misalkan terlambat, kita sampaikan. Ada proses perbaikan mesin ya disampaikan di grup ya. Kemudian peka saling menghargai antar etnis dan agama ya. Ya, memang di IKA ini kita juga ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, dan alhamdulillah selama saya bekerja di IKA maupun di perhutani, tingkat toleransi kita walaupun berbeda agama, berbeda suku, tidak pernah menjadi hambatan, gitu ya, karena memang kita sama-sama menggunakan seragam perhutani, punya tujuan yang sama. Kemudian membangun pemufakatan ya, tentu pemufakatan yang baik ya. Bagaimana kita bermusyawarah dan bermufakat untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian dapat mengumpulkan dan meramu berbagai perspektif dari tim. Ya, contoh misalkan ya, kita ada order katakanlah decking ya. Nah, untuk memenuhi order tersebut tentu harus ada kesepakatan dari tim-tim kita ya, dari mulai tim pemilih BBI, tim produksi ya, tim pemasaran ya, termasuk keuangan. Nah, ini harus kita ramu. Oh, untuk decking ini butuh BBI speknya seperti apa sih? Panjang berapa, diameter berapa, mutunya apa gitu ya. Kemudian nanti di proses produksi, nah ini kira-kira proses memotongnya bagaimana ya, menggergajinya, ukurannya berapa, spilasi berapa dan lain-lain. Kemudian di pemasaran ya dan di keuangan menganalisa harganya berapa ya. Nah, dari perspektif itu kita ramu menjadi satu permufakatan tim gitu ya, atau permufakatan bersama. Kemudian komunikasi ya, ilmu komunikasi ini penting. Bagaimana kita memiliki kemampuan mendengar dan memahami pesan. Jadi saya yakin kita punya kemampuan berbicara semua ya, tetapi kadang-kadang ya kita sulit memiliki atau kemampuan mendengar gitu kadang-kadang. Tapi
Saya yakin sih di IKA ini teman-teman seimbang antara berbicara maupun mendengar ya. Kemudian komunikasi tertulis ya penting karena semua bagian kita sudah dibiasakan dengan ke sistem ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan kita catat ya, dan yang kita catat kita kerjakan. Kemudian komunikasi verbal ya, berbicara tentu ini modal dasar ya, karena tanpa kemampuan komunikasi verbal nanti bisa jadi salah persepsi. Kemudian kemampuan nonverbal ya, meliputi penggunaan dan pemahaman bahasa tubuh, nada bicara dan lain-lain. Misalkan saja ya, kalau anak buah kita kelihatan bahasa tubuhnya lemah, letih, lesu, nah kita mungkin bisa membaca oh mungkin dia sedang sakit, bisa jadi sedang lelah ya di dalam pekerjaannya atau sedang ada masalah sehingga kita tidak bisa memaksakan, mungkin bisa kita tanyakan dulu kondisinya. Kemudian juga yang tidak kalah penting kecerdasan emosional, empati ya. Misalkan katakanlah ada anak buah kita datang terlambat. Tahu-tahu kita langsung marahi misalkan. Kenapa terlambat? Kamu tahu nggak jam masuk berapa? Nah, mungkin perlu ditanya dulu kenapa dengan nada yang lebih halus ya, lebih sopan. Kenapa kamu terlambat? Oh Pak, kebetulan saya ngantar dulu istri ke rumah sakit. Oh Pak, kebetulan tadi macet dan saya sudah berangkat lebih pagi, cuman ada kecelakaan di jalan ya, yang memang tidak bisa dihindari seperti itu misalkan. Nah itu bagaimana kita berempati kepada rekan kerja ataupun anak buah. Kemudian tidak mudah tersinggung ya, karena memang di organisasi ini karakternya beda-beda ya. Ada yang lemah lembut, ada yang tegas, ada yang mungkin kelihatan marah ngomongnya ya, atau kadang-kadang suka disebut sumbu pendek ya. Nah, itu jangan baper lah kalau kata istilah anak-anak sekarang ya. Belum apa-apa wah dimarahin mutung misalnya gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian memiliki energi positif ya. Nah, ini perlu selalu kita pelihara. Jadi kita misalkan implementasinya katakanlah kita senantiasa mendoakan ya, baik dalam kesendirian maupun pada saat pertemuan selalu mendoakan rekan-rekan kita untuk kesehatan, keselamatan dan keberkahan ya di dalam hidup misalnya positif. Kemudian misalkan selalu menebar senyum ya di dalam pertemuan gitu ya. Kemudian mendukung, mensupport, misalkan ada teman lagi sibuk ya kita bantu gitu seperti itu. Jadi ini energi-energi positif misalkan. Ada juga misalkan berita-berita buruk ya kita redam, kita cek cross and check gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian peka terhadap perubahan mood tim. Ya, namanya kerja karena manusia kita ya punya sifat yang kadang-kadang lemah gitu. Beda dengan mesin. Kalau mesin kan selalu stabil gitu. Misalkan tim kok ini produktivitasnya menurun. Nah, apa yang terjadi? Oh, mungkin kurang vitaminnya ya. Oh, atau kurang perhatian, kurang penyemangat bisa seperti itu. Kemudian mampu memberikan motivasi untuk tim maupun untuk rekan secara individu. Secara individu, misalnya kita ada anak buah yang selesai bekerja ya, kita ucapkan terima kasih ya. Pekerjaannya bagus, kita sedikit atau kita berikan pujian gitu ya. Sama tim pun misalkan ya, kita kasih motivasi untuk selalu semangat, fokus gitu ya. Kemudian juga kita kasih pujian pada saat memang tim ini bekerja dengan baik. Nah, itu contoh-contoh kecerdasan emosional atau disingkat EQ ya. Nah, bagaimana tahapan kolaborasi ya? Pertama, kita penentuan permasalahan dulu, problem setting ya. Apa sih permasalahan yang ada di organisasi kita ya? Misalkan permasalahannya masalah BBI, katakanlah seperti itu. Kemudian kita identifikasi sumber masalah. Kenapa? Oh, karena mungkin surat persetujuan alokasinya belum. Bisa jadi misalkan karena target di Komka besar gitu ya, dan lain-lain gitu ya, banyak masalahnya. Kemudian menetapkan tujuan dan visi. Apa tujuannya? Ya tujuannya kita bagaimana kita bisa mendapatkan BBI dalam jumlah dan spek yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kita sepakat kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa saja?
Selain di internal IKA, kita berkolaborasi dengan kepala TPK ya. Kemudian kolaborasi dengan komersial kayu yang ada di lapangan Asman ya. Saya pun kolaborasi dengan GM ya, manajer misalkan. Sampai saya kolaborasi dengan Pak Kadip ya, Pak Dirkom, sampai dengan Dewas kadang-kadang ya saya coba sampaikan agar ya semua bisa berkolaborasi mendukung tujuan atau visi dari perusahaan maupun secara spesifik IKA Bio. Kemudian setelah kita menemukan masalah, nah, penentuan tujuan ya, direction setting ya. Nah, aturan dasarnya apa? Nah, kita misalkan tadi ya contoh di BBI tadi aja, bahwa memang aturan dasarnya ada pedoman penjualan dalam negeri ya, di mana di situ BBI menjadi prioritas. Nah, ini mungkin yang kita komunikasikan kepada TPK, kepada Komka, bahkan kita ingatkan juga kepada pimpinan. Kemudian menyusun agenda ya, kita nyusun RO-nya, RO bulanan bagaimana, mingguan, harian kita susun, timnya siapa saja, volume berapa, biaya berapa gitu ya. Kemudian mengorganisasikan sub kelompok dan pembagian tugas, mana yang bagian cari BBI, mana yang bagian ngolah, mana yang memasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri, mana yang bagian support untuk pembiayaan ya, untuk keberangkatan cari BBI, untuk perbaikan mesin dan lain-lain, dan pembayaran tenaga kerja. Kemudian mengumpulkan informasi yang ada ya, di mana saja nih BBI ya, KPH mana, kemudian tebangannya sudah berapa, A3 berapa, A2 berapa, ya, seperti itu ya. Coupling bebasnya berapa. Mengidentifikasi pilihan solusi ya. Nah, kalau misalkan kita di Banyuwangi, tentu permasalahannya kondisinya berbeda dengan di Madiun. Nah, kita identifikasi solusinya kalau di Banyuwangi bagaimana, kalau di Madiun bagaimana. Kalau Probolinggo, Bojonegoro bagaimana, seperti itu. Atau di Jawa Tengah, antara wilayah timur ya, Blora Raya, Cepu, Randu, Kebon Harjo misalkan ya, dan lain-lain, tentu beda kondisinya dengan wilayah barat ya, di Kendal, Pemalang, dan Balapulang. Nah, ini solusinya juga tentu akan berbeda. Dan menetapkan kesepakatan ya, baik kesepakatan di dalam tim internal maupun dengan kolaborasi dengan pihak lain, dengan kepala TPK. Apakah kita mau milih lasahan, apa dipilihkan, apa dialokasi kapling bebas, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita susun, kita masuk ke pelaksanaan ya, atau implementasi. Ya. Bagaimana menetapkan struktur dan proses implementasinya, siapa saja tim BBI, tim produksi ya, tim pemasaran misalnya. Kemudian memastikan ketersediaan dana ya. Nah, ini bagian keuangan ya, komunikasi, pemetaan lingkungan dan adaptasi secara terus-menerus. Dan yang rutin kita lakukan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi, di mana kita rutin tiap hari menyampaikan laporan perkembangan BBI ya, laporan produksi, laporan pemasaran dan lain-lain. Nah, faktor kunci keberhasilan kolaborasi ya, yaitu trust ya, percaya, respect, menghormati ya, media menyediakan media atau ruang ya, tempat, dan benefit atau keuntungan atau manfaat gitu ya. Jadi trust ini tunjukkan kepercayaan kepada anggota tim agar dapat saling memberikan ruang untuk belajar dan berkembang ya. Jadi kita berikan kepercayaan full ya, walaupun tetap kita awasi, jangan sampai terlalu percaya misalkan ada penyelewengan. Tetap selain percaya juga pengawasan monep tetap dilaksanakan. Kemudian respect ya, menghormati perbedaan yang ada untuk saling melengkapi, baik perbedaan pendapat, latar belakang maupun budaya ya. Misalkan kita mau mengolah sesuatu ya, kita tahunya dengan model A misalkan penyelesaiannya ya, atau pengolahannya, ternyata ada yang lain mengusulkan B, ya kita diskusikan mana yang paling baik, paling efektif dan efisien. Kemudian media ya, saya kira media kita sudah sediakan, ada ruang di grup gitu ya, bisa berdiskusi, menyampaikan kritik, saran, maupun secara pribadi ya, saya sendiri HP selalu on lah 24 jam, jadi kalau ada teman-teman kesulitan apa-apa ya bisa diskusi gitu ya, seperti itu.
Kemudian benefit ya. Nah, ini yang kita yakinkan dengan kolaborasi ini memberikan manfaat ya. Makanya saya kadang-kadang juga sampai menyampaikan di depan direksi BOD ya, Dewas, bagaimana pentingnya kolaborasi di dalam mengembangkan industri. Bahkan saya sampai harus menggandeng dari FEPI ya, karena kemampuan kita terbatas, daya analisa kita juga terbatas ya dibanding orang-orang yang ada di FEPI. Nah, dengan kita bisa meyakinkan benefit kolaborasi ini, kita harapkan beban pekerjaan kita lebih mudah ya, prosesnya lebih lancar dan tujuannya bisa dicapai secara bersama-sama. Nah, bagaimana perilaku yang perlu ditanamkan pada diri ya. Kalimat afirmasinya, nah, kalimat yang atau sebelum kalimat itu ya ada kata kunci ya, perilaku yang perlu ditanamkan pada diri untuk tata nilai kolaboratif ini. Pertama, kata kuncinya kesediaan bekerja sama ya. Kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik dan pemberdayaan berbagai sumber daya. Kemudian kita membangun kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Jadi ini bisa di lingkup IKBio, bisa juga dengan pabrik lain ya, dengan supplier kita ya, seperti itu. Kemudian panduan perilaku ya. Bagaimana perilakunya? Kita harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi ya. Misalkan dari TPK, dari Komka, dari mitra ya. Kontribusinya apa saja, masing-masing tentu berbeda-beda. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ya. Nah, ini kita sudah banyak membangun contohnya KSP ya. Bagaimana kita kerjasama ngolah kayu untuk pasar ekspor. Kemudian juga kita ada KSO misalnya pengolahan ya. Bisa kita laksanakan kerjasama dengan vendor ya, seperti itu. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber daya ini baik sumber daya manusia, sumber daya materi, bahan baku ya, sumber daya keuangan dan lain-lain. Kemudian turunan nilai perilakunya, berkolaborasi lintas grup antar unit kerja ya, kemudian bekerja sama dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada ya. Empowering ya. Jadi dari mulai staf sampai dengan pimpinan tertinggi, dalam hal ini kalau di IKBio sampai dengan saya, kita bersama-sama memberdayakan diri ya, SDM, kita berdayakan supaya mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan. Bagaimana contoh penerapannya? Ya, memberi kesempatan rekan kerja untuk kontribusi dalam tim. Bagaimana tim BBI bisa memilih tim produksi, memproduksi sesuai spek ya, pemasaran bisa menjual setinggi-tingginya ya, dan keuangan bisa mensupport seluruh kegiatan. Kemudian meminta bantuan rekan kerja jika mengalami kendala pekerjaan. Nah, ini jadi pada saat ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, kita minta bantuan teman. Pada saat teman kita dalam lingkup kecil tidak mampu, kita sampaikan ke grup yang lebih besar ya. Kadang-kadang kalau di IKBio ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, kita usulkan ke Jakarta, ke divisi ya, bahkan sampai dibahas dan disetujui oleh Pak Dirkom. Kemudian mengajak pihak lain, rekan kerja, satker, stakeholder, mitra perusahaan lain untuk bekerjasama dalam menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan maupun negara. Quotes of the day ya. Ini ada dua quotes of the day. Yang pertama kata Ari Ginanjar Agustian ya, seorang motivator yang terkenal. Lakukan upaya untuk memberikan kelebihan yang Anda miliki dan berikan kesempatan orang lain untuk berkolaborasi dengan Anda. Ya. Sekali lagi, lakukan upaya untuk memberikan kelebihan yang Anda miliki dan berikan kesempatan orang lain untuk berkolaborasi dengan Anda. Ya. Ya, jadi kita yakin kita punya kelebihan, misalkan teman-teman di pabrik, oh saya paham tentang kayu, ya, tentang proses lain-lain. Nah, kita berikan kelebihan kita kepada grup atau tim kita, ya, dan kita berikan juga kepada teman-teman kita yang memiliki kelebihan untuk berkolaborasi dengan kita. Kemudian quotes of the day yang selanjutnya ini merupakan quotes dari Steve Jobs, ya. Teman-teman tahu Steve Jobs ya, salah satu orang terkaya di dunia ya yang memiliki
Microsoft ya. Microsoft. Jadi di dunia IT ya, orang sukses lah kira-kira. Nah, kata Steve Jobs ya, prestasi hebat yang terjadi di dalam dunia bisnis tidak pernah dilakukan hanya oleh satu orang, tetapi sudah pasti merupakan hasil kerjasama tim. Nah, ini yang berbicara orang yang jajaran orang tersukses di dunia. Jadi dia sendiri tidak merasa bahwa kesuksesan itu hasil dia sendiri, tapi semata-mata hasil kerjasama tim. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita camkan di dalam hati kita untuk selalu kita implementasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, mungkin itu teman-teman ya. Saya kira mudah-mudahan materi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga nanti IKABIO ke depan semakin maju, industri kita jaya kembali, dan industri dan perhutani pun menjadi perusahaan yang maju. Itu saja ya. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Saya mengakhiri topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.